masing-masing, ya kan? Kita hari ini mendiskusikan masalah-masalah ekonomi kecil, ya. Silakan kalian yang sudah ikut bentuk kelompok gabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ya. Dengan konsep ilmu ekonomi. Oke. Kalian tahu ekonomi apa? Kelompok 1. Ekonomi. Menurut kamu ekonomi itu apa? 1. Jawab aja, salah nggak apa-apa. Ekonomi menurut kamu kemana? Ekonomi adalah apa ekonomi? Keuangan, kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sosial, kebutuhan. Oke. Nah, di sini konsep ilmu ekonomi kita pakai satu pemuka, yaitu Paul Samuelson, ya, lahir di Gary, India, Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei 1915. Yaitu di sini menurut Paul Samuelson tadi bahwasanya ada beberapa, ya, ilmu ekonomi itu dalam masalahnya itu ada 3. Barang apa yang akan diproduksi, kedua, apa sih yang mau diproduksi untuk kedepannya ini, kedua, ya. Nah, kedua, setelah apa yang mau diproduksi, kemudian bagaimana, yang ketiga adalah untuk siapa. Pertama, barang apa yang akan diproduksi, seorang produsen harus menentukan barang apa yang dibutuhkan dan jumlah yang akan diproduksi. Jadi kita harus tahu dulu jenis barang apa dan jumlahnya berapa. Agar apa? Kebutuhannya tercukupi. Oke. Kedua, bagaimana cara memproduksi, menentukan bagaimana cara memproduksi. Nah, cara ini berkaitan. 3, siapa yang memerlukan barang dan jasa. Udah, pause aja. Oke, terkait yang Ibu tadi jelaskan dari masalah ekonomi, kegiatan, ya, tentang kelangkaan, barang apa yang diproduksi, Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang kalian dapat referensinya lewat media. Silakan, pause dulu. Oke ya, sudah semua? Oke, silakan yang tadi sudah berikan referensi terkait dengan media yang kalian pakai. Nah, silakan kelompok mana dulu yang sudah mencari media tadi? Silakan. Oke, kelompoknya kelompok 5, yaitu Lela. Oke. Masalah ekonomi yang besar adalah bagaimana mengatur sumber daya kita yang terbatas untuk memenuhi sebanyak mungkin keinginan kita. Sumber daya tidak memiliki nilai yang sama dalam semua penggunaan. Jadi kita harus memilih di mana mengalokasikan sumber daya kita untuk mendapatkan nilai yang paling besar dari sumber daya tersebut. Selain itu juga ada beberapa masalah lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, harga, keuntungan, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Contoh masalah ekonomi di kehidupan sehari-hari adalah 1. Kelangkaan minyak goreng, 2. Meroketnya harga sembako, 3. Rendahnya pendapatan, 4. Pengangguran, dan 5. Ketimpangan ekonomi. Oke, yang disampaikan kelompok 5 yaitu dia mencari bahwasanya masalah ekonomi yang dihadapi kehidupan sehari-hari adalah yang pertama kelangkaan, kemudian ketimpangan, ya, pengangguran, kemudian harga sembako yang melonjak. Oke, di sini kelompok siapa yang mau menanggapi kelompok 5? Silakan. Oke, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin menanggapi tentang materi yang disampaikan oleh saudara Ella Oke. tentang kenaikan harga sembako. Kenaikan harga sembako. Lanjut. Lamanya harga sembako disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti tata kelola niaga pangan yang bermasalah dan juga serta permintaan yang naik selama bulan Ramadan. Ya. Dan ada faktor yang menyebabkan ada faktor yang terjadi pada setiap tahun, yaitu terjadinya pemilihan pemimpin seperti kepala desa atau lainnya yang mencari sembako untuk dibagikan. Oke, tadi memanfaatkan momen ya. Oke, silakan. Dalam hari ini ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kenaikan harga sembako. Salah satunya adalah meminta pemerintah untuk maaf agak jadi. Iya, nggak apa-apa. Berapa upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga sembako adalah membuka pasar program bantuan pangan. Kemudian Namun juga melalui bantuan sosial dan juga bantuan langsung tunai yang dikatakan BLT guna menaikkan daya beli sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang pemerintah upaya masyarakat pun harus diikuti untuk dapat menangani kenaikan harga sembako. Salah satunya adalah meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah. Adanya program operasi pasar seperti kayak penilaian pasar gitu, harganya setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dan yang terakhir memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oke, ya yang disampaikan saudara Erik tadi pokoknya bahwasanya ada permasalahan tadi sudah ditangani oleh pemerintah. Kemudian ada yang tanggapan yang lain kelompok yang bersedia. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai saudara Nela dan saudara Adik, menurut referensi yang kami dapat, ketimpangan ekonomi adalah institusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Topik ini adalah masalah di hampir semua negara di dunia, dan seringkali orang yang berada dalam kemiskinan memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Contohnya seperti akses digital yang tidak merata, skill dan pendidikan yang tertinggal, ketidaksetaraan pendapatan, ekonomi dan ketenagakerjaan yang tidak merata, serta kesenjangan akses modal dan sumber daya yang tidak merata. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, yaitu distribusi yang tidak merata, sumber daya yang tidak merata, dan itulah terjadi ketimpangan dalam ekonomi. Oke, ada tanggapan yang lain terkait dari masalah ekonomi? Silakan kelompoknya. Ayo silakan. Oke, kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok
pertanyaan, menanggapi. Ya. Tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng terjadi ketika permintaan melebihi pasokan yang tersedia. Beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng yaitu penurunan pasokan minyak, berkurangnya pasokan minyak goreng dari distributor pada agen. Contoh, pengecer pasar tradisional di Kota Lampung tidak menjual minyak goreng sejak Januari 2023 karena tidak ada pasokan dari distributor. Di Jawa, ada dugaan minyak goreng sebanyak 1,1 juta karena salah satu di Kabupaten Jawa tidak mendapat distributor minyak goreng. Faktor yang lainnya yaitu ketidakstabilan pasokan minyak kelapa sawit dan pandemi COVID-19. Oke. Ya, masalah yang dipaparkan kelompok 2 yaitu tentang kelangkaan, contohnya itu kelangkaan minyak, yaitu yang terkait satu penimbunan, kedua distributor, ya, dan terlambat artinya tidak memadai. Oke, terima kasih. Oke, di sini sudah ada beberapa tanggapan dari beberapa kelompok yang sudah kalian tadi diskusikan, kemudian menanggap. Kira-kira di sini ada pertanyaan atau tidak yang belum kalian pahami? Silakan, ajukan pertanyaan. Oke. Apa saja masalah ekonomi menurut ekonomi modern? Apa saja masalah ekonomi menurut ekonomi modern? Nah, masalah ekonomi tapi di sini adalah ekonomi yang modern itu bagaimana? Nah, coba Ibu pengen tahu sebelum Ibu memaparkan lagi, adakah yang bisa menjawab pertanyaan si Dewi? Silakan. Oke, tanggapan dari dulu. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok saudari kami. Oke. Menurut kami, masalah pokok ekonomi modern terdiri atas 3 hal. Di antaranya, barang dan jasa apa yang harus diproduksi, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Sekian, terima kasih. Oke, ada 3 topik yang sudah dicari, ya indikatornya yaitu barang apa saja, kemudian bagaimana, dan untuk siapa. Oke, ada kelompok yang lain kira-kira pemahaman yang lain bisa menjawab pertanyaan si Dewi? Silakan. Oke. Yang lantang ya, Le. Yang lantang. Kasih tahu kawannya biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok Lulu dan Ayu. Oke. Adapun masalah pokok ekonomi modern meliputi 3 hal yaitu what, how, dan for what. What merupakan pertanyaan yang berfokus pada produk apa yang hendak diproduksi dan fungsionalitasnya. How adalah pertanyaan seputar cara memproduksi barang atau jasa, sedangkan for what membicarakan target pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Nah, itu adalah yang menjadi masalah ekonomi modern yang kita jelaskan. Kita harus tahu dulu barang apa yang mau kita produksi, ya kan? Kemudian yang kedua, baru menentukan yang namanya bagaimana tekniknya, mau pakai teknik metode seperti apa, dan yang ketiga adalah sasarannya untuk siapa. Nah, tentunya kalangan masyarakat itu sebagai sasaran utama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah memaparkan pemahaman kalian terkait masalah ekonomi, ya. Jadi nanti, ya. Sekian, terima kasih untuk hari ini waktunya. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi di bab 1 ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Ibu minta tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih.